Adis Kadir, yang pada hari ini beliau senantiasa menunjukkan kebahagiaannya, itu karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk yang mendekatkan tugas-tugas mulia beliau kepada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya Abuya atas undangan beliau 3 hari yang lalu. Beliau menyampaikan, Abuya jangan lupa untuk bertemu dengan kami semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Abuya bahagia sekali bisa bertemu dan bersilaturahmi kepada semuanya. Insya Allah tempat ini tempat yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang mulia, yang kita banggakan, kita hormati Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Mudah-mudahan beliau punya tugas-tugas yang mulia dari Bapak Presiden. Beliau senantiasa mentaatinya dan mudah-mudahan beliau pun mendapatkan hidayah petunjuk yang mendekatkan tugas-tugas mulia beliau kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah lah yang harus kita tempuh di dalam segala hal untuk kepada kebaikan dan kemaslahatan negara Republik Indonesia. Insya Allah Abuya mendoakan kepada Ketua Umum Golkar, sekaligus beliau adalah Dewan Penasehat MKGR. Kita bahagia sekali kedatangan beliau, jauh-jauh datang ke sini dan ada kesempatan. Ini perjalanan yang sangat mulia yang Allah berikan kesempatan untuk berkumpul di tengah-tengah kita semuanya, insya Allah. Selanjutnya dalam waktu yang singkat ini, Abuya untuk menjelaskan yang pertama silaturahmi sajalah. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, ya insya Allah, ya insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf Abuya tidak sangat mulia ini. Abuya mengaturkan terima kasih kepada semua wali wasallam, mengatakan man ata'akhal muslim ailan masyafi kharafatil jannah hatta yadkhulha huwa wa ummatuhu. Betapa keindahannya ketika silaturahmi diwujudkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian Nabi sampai mengatakan, barang siapa engkau melanjutkan hubungan baik dan bersilaturahmi, saling berkunjung di tempat yang sangat mulia, ailan masya fi khurafatil jannah, maka seakan-akan datang dan niatnya berkunjung dan bersilaturahminya, kata Rasul, mereka sedang berjalan di bawah pohon-pohon syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi sampai mengatakan ailan masyafi kharabat jannah, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kekasihku, jika manusia, jika umatku bersilaturahmi, seperti inilah gambarannya. Bagi Allah sangat mudah memperlihatkan orang yang bersilaturahmi sedang berjalan di bawah pohon-pohon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tinggi nilai anjuran silaturahmi ini. Hatta yajlisa, kata Nabi, Paija jalasaka gomaratul rama, sehingga engkau duduk bersama kita semuanya. Sehingga duduknya ini juga sudah digambarkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Paija jalasaka gomaratul rama, sehingga duduknya engkau, duduknya kita bersama gomaratul rahmah. Tempat ini dilingkupi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah begitu tinggi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar. MKGR punya tugas mulia untuk merapatkan semua jajarannya untuk menunjukkan keberhasilannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu mudah-mudahan pesan-pesan daripada Ketua Umum Golkar bisa dihayati oleh kita bersama, bagaimana kunjungan silaturahmi tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nabi masih mengatakan, bagaimana orang yang berjalan, duduk dan bersilaturahmi,
Maka wa in kana qudwatan sallu alaihi syabuna alfa malakin hatta yumsi. Barang siapa engkau bersilaturahmi di pagi hari, kata Rasulullah, berkunjung kepada saudara-saudara kita semuanya, apalagi dalam suasana keluarga besar MKGR, maka orang yang bersilaturahmi itu didampingi 70.000 malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ke sini, sejujurnya dengan makna daripada silaturahmi, kita semuanya didampingi oleh 70.000 malaikat. Nabi mengatakan semacam demikian. Wa in kana qudwatan sallu al syabuna alfa malakin. Syabuna alfa malakin mendampingi orang yang selalu bersilaturahmi dengan niat yang baik dan mulia. Bukan hanya mendampingi, kata Rasulullah, dan mereka semuanya para malaikat membacakan sholawat kepada kamu. Betapa kita dibesarkan oleh Allah dan makhluknya memperbanyak sholawat. Mereka yang membaca para malaikat tapi dilimpahkan kepada kita semuanya. Maka sebagian ulama mengatakan apabila orang yang selalu bersilaturahmi di suatu saat ada satu hal yang tidak diinginkan, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka orang itu wafatnya akan didampingi oleh 70.000 malaikat, dihantarkan ke alam barzahnya, dipertemukan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadikan kewajiban Ketua Umum Golkar, Ketua Umum MKGR selalu bersilaturahmi kepada tempat dan wilayah MKGR. Mudah-mudahan MKGR semakin hari akan semakin berkah, mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi masih mengatakan wa in kana ansa'an sallu alaihi syabuna alfa malakin hatta yusbih. Nabi mengatakan barang siapa engkau bersilaturahmi di sore hari, maka 70.000 malaikat mendampingi engkau dan membacakan selawat kepada engkau hatta yusbih, sampai pagi hari. Begitulah keindahan orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjalan berdasarkan sabda-sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata berdasarkan sabda-sabdanya Rasulullah. Dia berbuat sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan aku ya KBR senantiasa ada di dalam kemaslahatan daripada rakyat Indonesia secara keseluruhan, memberikan yang terbaik perjalanan Golkar ke depan. Yang mudah-mudahan Abuya ada di tengah-tengah Golkar sebenarnya. Abuya berada di dalam tengah-tengah Golkar, senantiasa mendampingi Bapak Haji Muhammad Hatta, ya, beliau yang selalu Abuya dampingi sejak tahun 91 sampai sekarang. Abuya menjadi Dewan Penasihat beliau sampai sekarang ini. Insya Allah kegiatan-kegiatan beliau pun di Bogor senantiasa memberikan keluasan. Golkar harus tetap jaya di tengah-tengah masyarakat, insya Allah, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kata Ramadan, maka itu adalah puasa. Puasa di dalam arti kehidupan adalah menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan menahan diri dari lapar dan haus dan semua syahwat yang ada pada diri kita, maka itulah puasa yang sejati. Mudah-mudahan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi dia mampu menahan lisannya, dia mampu menahan pandangannya, dia mampu menahan hatinya, dia mampu melaksanakan sesuai peraturan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah sebaik-baiknya puasa. Man shoma Ramadana
ihmanan wa tisyaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Ini jalan terakhir yang sangat mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai puasa adalah bahwa orang itu akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun yang sudah terdahulu. Maka nilai puasa itu yang menjadikan nilai keutamaan di antara kita untuk selalu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan senantiasa menjaga puasa kita. Di hari ini merupakan hari yang ke-9. Tidak terasa puasa kita ini sedang berjalan begitu cepatnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diberikan oleh Allah pahala yang dilipat gandakan dengan 70 kali